Hai adik-adik, wah semuanya sudah pada semangat-semangat nih buat ikutin ibadah. Nah sebelum ikutin ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Berkati kami Tuhan, agar kami serius dan semangat. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi sama adik-adik semua di Better Kids Online. Hari ini kita mau memuji Tuhan sambil berandai-andai ya. Yang semangat, oke? Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wih, ternyata kupu-kupu, gajah, dan ikan juga memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus lebih semangat ya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus janji meskipun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada sama kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar
bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang keren banget ya. Jadi makin semangat memuji Tuhannya kan? Iya kan? Yuk kita semua sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, kalian hebat-hebat memuji Tuhannya. Capek nggak? Enggak dong ya, karena memuji Tuhan itu seru. Sekarang, yuk sama-sama kita tenangkan diri kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau
setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi Ku mau jadi Ku mau jadi seperti-Mu. Shalom adik-adik semua. Yuk sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita akan sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membimbing kami, Engkau boleh memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Tuhan yang buka telinga kami, buka hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman yang disampaikan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, teman-teman semua, lihat nih, kakak punya dua minuman jus.
ada jus mangga, ada jus jambu. Wah, lagi panas-panas gini pasti seger, pasti enak minum kedua jus ini. Pasti lezat sekali, bikin badan jadi seger. Tapi kakak juga pengen sih di rumah nanem buah mangga, buah jambu, supaya nanti kakak bisa petik, terus bisa jus sendiri deh, jadi enak buat kakak. Cuman di rumah kakak nggak punya biji jambu, nggak punya biji mangga, adanya biji pete nih. Bisa nggak ya jadi pohon jambu atau jadi buah jambu? Atau bahkan bisa nggak ya jadi buah mangga? Coba menurut kalian gimana? Nah, seperti yang kalian pikirkan juga, kakak juga setuju. Nggak mungkin lah, masa biji pete nanti kalau ditanam jadinya buah jambu? Masa biji pete kalau ditanam jadinya buah mangga? Kalau biji pete ditanam ya pasti jadinya pete lagi dong. Nah teman-teman, itu sama juga dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukan cuma tanaman loh yang ditanam akan berbuahnya seperti apa. Hidup kita juga itu tergantung apa yang kita tabur, maka akan kita tuai. Loh, emangnya kita ini tumbuh dari biji? Tiba-tiba kalau kita ditabur terus kita bertumbuh gitu jadi manusia yang seperti apa? Bukan seperti itu ya. Tabur tuai yang ada di dalam hidup kita sebagai manusia ini bercerita mengenai apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nih, kakak kasih contoh ya. Suatu kali ada seorang raja yang namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini lagi jalan-jalan nih. Dia jalan, dia lihat-lihat di sekitar istananya ada sebuah kebun anggur. Kebun anggur ini menarik. Raja Ahab suka sama kebun anggur ini. Kan dekat nih sama istananya, dekat sama rumahnya. Raja Ahab mikir, wah ini kebun, kalau saya jadiin kebun sayur, bagus juga ya. Nah, maka dia datang ke pemilik kebun anggur itu. Namanya adalah Bapak Nabot. Bapak Nabot ini ditanyain sama Raja Ahab. Hai Bapak Nabot, ini kebun anggur bagus sekali ya. Saya mau dong kebun anggur ini. Nanti Bapak akan saya gantikan dengan kebun anggur yang lebih bagus. Yang ada di mana-mana ada, saya ada kebun anggur. Bapak milih aja mau yang mana. Atau mau saya bayar aja pakai uang. Pokoknya Bapak tunjukin deh harganya berapa, ntar saya beli kebun anggur ini. Namun Bapak Nabot menolaknya karena ini adalah kebun anggur dari nenek moyangnya Bapak Nabot. Jadi Bapak Nabot nggak mau ngasih ini namanya kebun anggur kepada Raja Ahab. Maka Raja Ahab sedih sekali. Ketika dia pulang, dia pundung, dia ngambek, nggak mau makan. Sampai dilihat oleh istrinya yang namanya adalah Ratu Isabel. Ratu Isabel ini nanya dong ke Raja Ahab, kenapa kok suamiku jadi ngambek-ngambek gini ya? Jadi pundung, jadi nggak mau makan. Ditanyalah, sayangku Raja Ahab, kenapa kamu kok sedih terus gak mau makan? Dijawab, aku kesel, aku marah sama itu yang namanya Bapak Nabot. Aku kan mau beli itu kebun anggurnya dia, tapi gak dikasih. Aku kan jadi kesel, aku mau marah aja. Aku gak mau makan dulu. Aku pengen kebun anggurnya dia. Aku pengen jadiin kebun sayur. Nah, Ratu Isabel juga jadi kesel. Dia mikir nih, wah gimana ya caranya untuk mendapatkan kebun anggur milik Bapak Nabot. Maka Ratu Isabel bersiasat. Dia bikin aja. Dia cari orang untuk memfitnah. Untuk berkata bohong, berbicara bahwa Bapak Nabot itu mengutuk raja dan Allah.
Dia ngejek raja dan ngejek Tuhan, mengutuk raja dan mengutuk Allah. Padahal, apakah Bapak Nabotnya dia mengutuk raja dan mengutuk Allah? Tidak sama sekali. Tapi kita cari orang buat memfitnah Bapak Nabot. Maka dilakukanlah oleh Ratu Isabel. Dan benar saja setelah difitnah, maka Bapak Nabot itu diberi hukuman. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Dan benar saja setelah Bapak Nabot mati, barulah diambil itu namanya kebun anggur oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Namun Tuhan Allah tidak tinggal diam. Dia melihat kejadian itu. Dan dia mengutus nabinya yang namanya Elia untuk memberitahu, untuk menegur Raja Ahab akan kejahatannya itu. Maka datanglah Elia menegur Raja Ahab. Dibilangin bahwa nanti di mana tempat Bapak Nabot mati, di situ jugalah Ratu Isabel akan mati. Dan matinya mengenaskan. Matinya tidak bagus, bukan di peti yang bagus, matinya buruk, mengenaskan. Dan bukan itu saja, seluruh keluarga dari Raja Ahab akan dilenyapkan, dibinasakan, dihabisi semuanya. Karena mereka melakukan hal yang jahat, yaitu mereka memfitnah Bapak Nabot supaya mereka bisa mendapatkan itu kebun anggur. Hanya demi kebun anggur, Bapak Nabot harus mati. Raja Ahab dan Ratu Isabel memfitnah Bapak Nabot untuk mendapatkan kebun anggur tersebut. Dan benar saja Tuhan akhirnya menggunakan seorang namanya Yehu untuk menghabisi, membinasakan seluruh keluarga Raja Ahab. Berikut dengan Raja Ahabnya dan juga Ratu Isabel. Teman-teman, kita bisa lihat kan, kalau kita menabur yang buruk, maka kita juga akan menuai yang buruk. Tapi kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik juga. Kalau sekarang kakak ingin ajak kalian semua untuk kita sama-sama belajar menabur yang baik. Apa sih Kak menabur yang baik itu gimana? Yaitu dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Maka bahkan bukan kita saja yang menuai, bisa jadi orang lain juga menuai hasilnya. Seperti zaman dulu di Indonesia ketika belum ada orang yang kenal sama Tuhan, ada misionaris-misionaris, ada pendeta-pendeta, ada penginjil-penginjil yang datang ke Indonesia memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan. Sehingga akhirnya di tempat kita sekarang, di negara kita sekarang, kita bisa percaya, kita bisa tahu siapa itu Tuhan. Orang boleh percaya. Mereka padahal diperlakukan tidak baik, tapi mereka menabur yang baik. Dan sampai sekarang kita dapat menuai yang baik juga. Kita boleh mengenal Tuhan karena jasa-jasa mereka. Itu adalah contoh kita hidup untuk menabur yang baik. Kalau kita gimana nih sebagai anak-anak? Kita mulai dari yang paling mudah. Dari taat sama orang tua, kita nurut, kita bantu orang lain yang kesusahan. Maka kita sudah menabur yang baik. Dan ketika kita menabur yang baik, percaya teman-teman, kita nanti akan juga menuai yang baik. Tapi kalau teman-teman gak mau menabur yang baik, teman-teman mau menabur yang buruk aja, maka teman-teman juga akan menuai yang buruk. Dan kita kan gak mau ya menuai yang buruk, kita pengennya menuai yang baik. Oleh karena itu, mulai saat ini kita belajar selalu menabur kebaikan. Kita nabur segala sesuatu yang baik, sehingga kita boleh menuai yang baik. Oke teman-teman, semuanya kita komitmen ya untuk lebih taat lagi, lebih nurut lagi. Kita mau bantu orang lain, kita mau injili orang banyak, karena kita mau menabur yang baik untuk semua orang, untuk sesama kita. Nah adik-adik, yuk sekarang semuanya kita sama-sama buka Alkitab kita.
kita akan hafalkan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya dari Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi ya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Gampang kan? Kita hafalin sama-sama ya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, itulah ayat hafalan kita hari ini. Mari kita hafalin sama-sama ya. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama satukan hati kita kembali. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah sampai saat ini. Tuhan, kami mau Tuhan percaya dan sadar bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai juga. Karena itulah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mau menabur segala sesuatu yang buruk, tetapi kami mau menabur hal-hal yang baik, supaya pada akhirnya kami boleh menuai dengan yang baik juga, menuai dengan penuh sorak-sorai. Kami percaya Tuhan, kami mau melakukan semua ini bukan karena kami ingin imbalan, karena kami pamrih, tapi karena Tuhan terlebih baik ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom
adik-adik, ketemu lagi di aktivitas minggu ini. Nah adik-adik, tadi ceritanya tentang apa? Tentang kebun anggur Nabot. Ya, kebun anggur Nabot dirampas oleh Ratu Isabel dan Raja Ahab dengan cara membunuh Nabot. Nah adik-adik, Tuhan marah, Tuhan gak senang sama Raja Ahab dan Ratu Isabel. Akhirnya Tuhan menghukum Ratu Isabel dan Raja Ahab. Akhirnya mereka juga dibinasakan, semua keturunannya dibinasakan, dibunuh adik-adik. Ratu Isabel dan Raja Ahab juga mati. Nah adik-adik, pelajaran hari ini, jadi kita harus menabur yang baik kalau kita mau menuai yang baik. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah adik-adik, aktivitas minggu ini ada hubungannya dengan kebun anggur. Adik-adik, hari ini kakak mau bikin jelly rasa anggur. Adik-adik di rumah kalau ada ya jelly rasa anggurnya, mau yang besar, mau yang kecil juga boleh, terserah adik-adik ya. Nanti minta tolong sama mami, sama mama ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bahannya 1 jelly rasa anggur. Terus airnya 700 cc dan gula pasir 150. Jangan terlalu manis ya adik-adik ya. Yuk kita mulai adik-adik ya. Kita bikin Nutrijel jelly rasa anggur. Pertama adik-adik masukkan dulu Nutrijel rasa anggurnya ke dalam panci. Setelah masuk, kita masukkan gula pasir. Terus kita aduk-aduk dulu. Lalu kita masukkan air. Semuanya adik-adik ya, 700 cc. Kita aduk sampai larut dulu semua. Setelah gulanya larut, baru kita masukkan ke api, simpan di atas kompor adik-adik ya. Sudah larut semua, kita masukkan ke atas kompor. Kita simpan di atas kompor, lalu kita nyalakan apinya. Ya, kita aduk-aduk. Terus diaduk sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih, kita matikan apinya. Minta tolong sama mami atau sama mama ya. Jangan sendiri ya adik-adik ya, ini panas. Terus sekarang kita masukin asam-asamnya ya. Kita masukin dulu asam-asamnya, kita aduk lagi. Kalau sudah larut, kita masukkan ke dalam loyang atau cetakan ya adik-adik ya. Sekarang kita masukin. Coba kita masukin ya. Hati-hati adik-adik, pelan-pelan. Nanti kena tangan. Minta tolong sama mama, sama mami ya. Setelah kita masukin ke dalam cetakan, kita tunggu sampai dingin. Nanti kalau sudah dingin baru kita makan. Nah adik-adik, sekarang sudah dingin. Kalau sudah dingin bisa kita makan. Nah sekarang kita balikin dulu ya. Kita simpan di piring adik-adik ya. Terus kalau ada anggur di rumah, boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi deh adik-adik, jelly anggur. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Teman-teman, yuk kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami boleh dengar pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami sepanjang minggu ini, dan berterima kasih Tuhan untuk keadaan kami yang sehat, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami. Tuhan Kau yang memberkati, melindungi kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau yang memulihkan keadaan Indonesia dari segala macam COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami terus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Ya, doa Doa orang yang benar bila yang yakin didoakan baca bacanya. amin. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Benar yang yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 5 ayat ayat 16b. 16b. Doa orang yang benar Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan yang doakan kan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 6. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakni didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bye-bye. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila doa yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. God bless you all. Bye. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih, bye-bye. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih, bye-bye. Ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih.
Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dadah. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Terima kasih. Dadah. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kekayaan. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima
Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. God bless you. Bye. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. God bless you. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. God bless you. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. God bless you. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. God bless. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. God bless you. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar